tahap pertama kita harus memastikan murid ngaji itu termotivasi benar-benar kuat keinginannya ingin bisa baca Quran bersama dengan kita. Itu yang paling penting sebelum mereka. Karena kalau mereka sudah bisa baca Quran pun, ya kalau kemudian tidak baca Quran seterusnya kan juga ya sayang gitu kan. Ya buat apa gitu kan? Tujuannya belajar baca Quran supaya baca Quran. Jadi benar-benar ingin bisa baca Quran itu sudah benar kuat. Nah terus ingin bisa baca Qurannya itu dengan menggunakan metode rubaiyat bersama dengan kita. Karena persoalannya gini, mereka kan tadi mesti akan nggak percaya, bener nggak ini cepet gitu kan, 2,5 bulan ya istilahnya, atau istilah kita kan brandingnya itu 4 kali pertemuan atau cara. Jadi kalau misalnya kita sendiri, ya kita sendiri ngundang mereka atau kemudian datang ke rumahnya, mungkin mau kelas atau mau privat silahkan. Kalau misalnya datang ke sebuah tempat, misalkan ada yang ditugaskan di Menden, ada yang ditugaskan di Brundul, ada yang ditugaskan di Malang Jiwan misalnya, maka caranya cari orang yang kita kenal, nah kemudian kita minta tolong mengumpulkan. Jadi menggunakan tangannya dia. Sekali lagi ya, saya ulang lagi ya. Bab 1 itu sudah berhasil, dikatakan berhasil di bab 1 bila murid kita itu sudah bisa membuka Al-Quran, membaca Quran, tetapi membacanya membaca huruf. Baca huruf, bukan membaca sampai sandangannya ada ayu aninnya ya. Nah itu tahap pertama. Tahap kedua itu sudah bisa membunyikan a i u an in un, kemudian tasdid dan sukun. Nah itu tahap kedua. Tahap ketiga itu sudah bisa membaca kalimat-kalimat yang panjang. Tahap ketiga, bab ketiga ya. Bab keempat itu sudah tambah ada kaidah-kaidah yang rumit lagi, tambah ada kaidah-kaidah misalnya cara memberhentikan, ada tanda-tanda berhenti gitu kan, dan seterusnya itu di bab keempat. Jadi sebenarnya sampai bab ketiga itu sudah selesai sebenarnya, cuman ada tambahan pelajaran di bab keempat. Nah kira-kira gitu, kira-kira gampangannya ini supaya kita punya bayangan dulu dari satu buku yang kita akan ajarkan kepada mereka itu sebenarnya hanya ada empat target. Ada 4 target. Target pertama tadi apa? Membuka Quran di halaman manapun dan dia bisa membacanya. Target kedua apa tadi? Halaman kedua. Sudah bisa membacanya, membunyikannya menjadi a i u an in un, tasdid dan sukun. Tasdid dan mati. Target ketiga sudah membaca kalimat yang agak panjang. Target keempat itu benar-benar membaca Al-Quran. Gitu kira-kira ya. Nah sekarang, yang paling penting di antara semua bab itu yang pertama. Dan itu yang paling sulit mengajarkan itu yang pertama. Walaupun sebenarnya mudah, karena kata Ustaz Wahidin, ya sebenarnya nggak perlu mikir karena memang ya yang penting apa tadi modal waras berangkat. Nah begitu. Tapi itu pun memang paling sulit di antara yang paling mudah, gitu kan? Yang paling sulit. Nah, maka dari itu kita akan kasih tahu cara yang termudah agar kemudian murid itu mudeng gampang. Nah, untuk mengajari pelajaran 1 atau bab 1. Nah, di bab 1 itu bisa dibuka halaman 2. Halaman 2 dulu ya, dibuka silakan. Sana halaman 2 sama enggak? Yang ini nih halaman 2 ya, sama ya. Nah, kita harus berpikir untuk tahap pertama di halaman 2 ini kita akan mengajarkan sekaligus halaman 2 dan halaman 3 dalam waktu tidak boleh lebih dari 5 menit. Cukup 2 menit, syukur 1 menit. Ya, jadi 2 menit sampai 3 menit saja. Jadi gini cara ngajarnya. Perhatikan ya. Ini saya ibaratkan jenengan adalah murid saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam belajar membaca Al-Quran, kita sering menemukan urutan hurufnya seperti ini. Betul ya Bapak sekalian ya? Coba kita urut ya. Alif, teruskan. Terus. Nah, ya. Kalian bapak-bapak pasti udah hafal. Ulang dulu ya. Ini tanya jawab dulu aja ya nih, ditanya dulu. Cara mengajarkan halaman 2 dan 3. Masih ingat? Bapak Ibu, 2 menit, 2 sampai 10 menit, 2 sampai 5 menit.
Cara mengajarkan halaman 2 dan halaman 3. Ya. Saya minta Pak Parwoto. Halaman 2 dan halaman 3. Nah, moga Pak Parwoto, moga maju ke depan. Gak usah pakai mic ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sama-sama belajar membaca Al-Quran, dimulai dengan huruf hijaiyah. Yang pertama pengenalan yang selama ini kita pelajari. Ini seperti yang telah kita lihat. Dan untuk metode di siang hari ini ada metode rubaiyat yang akan kita kenalkan seperti ini. Kita hanya sekedar melihat saja. Yang kedua, oke, sekarang kita masuk tahapan kedua ya. Oke, ini yang kelompok pertama. Kelompok kedua. Lima. Yang tahu tahapan keberapa? Nah, sekarang kita akan baca semua agar kita tidak merasa sambil berpikir membacanya, kita membacanya sambil senang-senang menyanyi. Nah, lagunya begini. Baba bibi bubu, baba bibu babi bu, ya yi yu yu, ya yi yu ya yi, na ni ni nu nu. Kira-kira gitu ya. Ya, mungkin ada yang tanyakan lagi? Pokoknya buku, semua alat peraga, bahkan Quran nanti kita berikan kepada mereka yang sudah lulus. Nah, mungkin akan lebih baiknya kita kan ada program pada saat pemberian Al-Quran itu ada sejenis wisuda. Jadi kita kumpulkan, kita undang, kita kasih motivasi di situ supaya supaya baca Quran tiap hari, terus kita kasih Al-Quran. Gitu ya. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai gambaran. Idealnya adalah seperti itu, gambaran untuk penyampaiannya. Tapi nanti pasti di lapangan akan menjumpai banyak variasi sesuaikan dengan muridnya ya, ngajinya. Kalau yang Pak Budi tadi kan dianggap semuanya sudah terbias di atas rata-rata, sehingga ngebut gitu ya. Tapi nanti akan akan menjumpai, dan semakin kita itu bertemu dengan banyak model atau berbeda-beda, akan memperkaya ini ya, memperkaya jam terbang kita dan kemampuan kita untuk mengajar. Selanjutnya Ibu bawa semuanya terkait dengan bagaimana nanti pelaporan ataupun evaluasi atau laporan saya sudah luluskan 1 atau 2 atau 3, nanti kita barengkan di acara BPKK yang pengajian keluarga itu. Nah, pengajian keluarga nanti sekaligus kayak ada semacam laporan gitu ya. Misalnya Pak Malik hari ini sudah punya berapa orang yang ini, nanti agar di situ juga nanti yang lainnya yang belum ngajar jadi wah ternyata saya kok ketinggalan, jadi saya juga ingin untuk ngejar misalnya seperti itu. Saling memotivasi. Di satu sisi juga kita kalau misalnya bikin forum sendiri yang khusus, sepertinya waktunya juga agak sulit ya. Jadi nanti Miras Pantes, acara pengajian rutin bulanan itu, keluarga itu sekaligus digunakan untuk saling motivasi. Begitu guys, dari kami BPKK
BPJ mengaturkan jazakumullah khairan katsir atas kebersamaan panjenengan semua sejak pagi sampai siang hari ini. Insya Allah dicatat sebagai satu amal kebaikan yang salah satunya sudah kita niatkan untuk perjalanan dakwah kita ke depan, memberantas buta aksara Al-Quran dan institusi gitu. Nanti kalau misalnya mau cari-cari muta'alim terdekat mungkin orang tua kita ya barangkali ya. Nanti Mbak Puji ngajari Mbak Tumi, Mbak Atun ngajari Mbak Ibu Musen yang menjadi itu terdekat ya, terdekat kita. Dan nanti ini saya sampaikan lagi untuk PJ wilayah, saya ulangi dari Bazen itu PJ-nya ada Pak Budianto, kemudian ada Mbak Hanisa yang hari ini izin ya ke Jabar. Terus kemudian yang Bazen Pak Budianto, PJ-nya dan tim. Kemudian yang Menden itu Pak Nuryanto dan tim. Timnya ini banyak yang datang nih ya, Mbak Rita, Mbak Rusi, Mbak Atun, Pak Rohmat, itu ya Pak ya. Terus kemudian yang Malang juga itu Pak Malik dan Weni dan Pak Malik dan Ibu dan Pemda Weni. Yang merundul saya sama Tania Rundul. Kemudian yang Bunda itu ada Pak Parwoto, ada Pak Wasis, ada Pak Komisil, sama satu lagi lupa ini HP ini. Terus kemudian yang Karangduren itu sementara ini Pak Tata Single Director, karena juga sama foto. Sama foto. Berarti nanti yang undang dari celah jalannya di. Oh iya. Yang masanya Pak itu ya, Pak sempat itu ya. Sudah merintis ini lagi yang dulu. Ya nanti berarti Karangduren Pak Tata sama Pak Parwoto nggih. Nggih. Untuk Luneng, Mbak Nani, Mbak Sari, sama Pak Harso. Ya, itu Bismillah, semoga Allah mudahkan semuanya. Nanti monggo kalau setiap PJ mau koordinasi, kami persilahkan masing-masing dari PJ wilayah untuk koordinasi di wilayah masing-masing, timnya masing-masing. Demikian agenda kita dari pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan. Diucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya. Marilah kita tutup pertemuan siang hari ini dengan baca hamdalah, syukur dan kafaratul majid. Alhamdulillah. Dari kami mohon maaf atas kekurangan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.